Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Prasetyo Nugroho. Saya dari kelas 4A6. Di sini saya ingin merepresentasikan mengenai teori-teori komunikasi antar personal sekaligus dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya yang saya hormati yaitu Bu Astuti Pohan, SOS MM, selaku dosen mengampu mata kuliah komunikasi antar personal. Karena tujuan tugas ini salah satunya adalah membuat vlog, di sini saya membuat video dengan cara vlog saya. Oke, pertama saya akan membahas atau membincang-bincang, berbicara, menjelaskan mengenai komunikasi antar personal atau definisinya terlebih dahulu menurut pendapat pribadi saya yang sudah saya rangkum. Menurut saya, yang dimaksudkan dalam komunikasi antar personal adalah komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, yang dimana masing-masing individunya itu dapat bertindak sebagai sumber atau pengirim maupun penerima pesan. Jadi ada si komunikator dan ada si komunikannya itu yang ada di dalam komunikasi antar personal. Jadi, dalam komunikasi antar pribadi atau bisa yang sering kita kenal dengan antar personal, ini masing-masing individu itu terlibat dan dapat berperan aktif dalam proses komunikasi. Tapi, dalam komunikasi antar personal juga disebutkan kalau komunikasi antar persona itu adalah suatu peristiwa terjadinya komunikasi dua orang yang mencakup hampir semua orang atau semua orang yang melakukan komunikasi informal dan basa-basi biasanya. Percakapan yang dilakukan baik dari bangun tidur hingga sampai kembali ke tempat tidur itu juga merupakan salah satu komunikasi antar personal loh. Misalkan nih, saya sedang berkomunikasi dengan ibu saya, bapak saya, kekasih saya, dan orang-orang yang berada di lingkungan saya itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi antar personal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berkomunikasi dengan ibu saya. Komunikasi itu kan merupakan suatu kebutuhan. Kita itu pasti sehari-harinya akan melakukan komunikasi, terutama kalau di rumah itu pasti kan komunikasi dengan keluarga dulu dong, baik dengan ibu atau bapak atau keluarga yang ada di rumah. Itu interaksi kita dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, itu salah satu dari komunikasi antar personal gitu. Jadi komunikasi antar personal itu interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, dan adanya penerimaan, ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Nah, berbicara mengenai komunikasi antar personal tidak hanya sampai di situ. Komunikasi antar personal juga membuat kita bisa mengenal diri kita. Diri kita siapa sih? Dan tidak hanya mengenal diri kita, tapi kita juga bisa mengenal siapa orang lain gitu kan. Kita bisa mengenal bukan hanya diri kita, tapi kita bisa juga mengenal orang lain. Dan dalam komunikasi antar personal ini juga membuat kita bisa mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Kita bisa mengenal, kita bisa mengungkapkan diri kita, atau nanti yang saya akan jelaskan teorinya, mengungkapkan diri kita terhadap orang lain. Dan juga dalam komunikasi antar persona kita dapat diajarkan untuk saling memelihara. Memelihara apa? Memelihara hubungan, membina hubungan dengan baik, mengatasi konflik jika terjadinya konflik dalam suatu hubungan. Itu mencakup semua dari komunikasi antar personal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi mengenai dasar-dasar komunikasi antar personal. Kemudian saya ingin membahas mengenai teori-teori yang ada di dalam komunikasi antar personal. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah teori pertukaran sosial. Tahu nggak sih teori pertukaran sosial itu apa? Nah, saya akan menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial. Nah, dalam teori pertukaran sosial atau yang sering disebut social exchange theory menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain. Teori ini juga menyatakan dorongan utama dalam
pasti mengharapkan sesuatu dong. Iya dong, pastinya dong mengharapkan sesuatu. Berteman atau memilih pasangan atau ya lain hal sebagainya yang menyangkut satu individu dengan individu lain pasti ada harapan. Nah, dalam teori pertukaran sosial ini dapat saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan gini nih, pasti ini contoh yang lumrah banget di kehidupan kita. Misalkan Budi dan Rina misalnya. Budi dan Rina adalah sepasang kekasih. Nah, ini contoh dalam kehidupan orang yang sering banget kita temui. Rina dan Budi adalah sosok sepasang kekasih. Suatu ketika Rina dan Budi ini selalu sekali menjalin hubungan yang sangat harmonis. Rina memberikan rasa kasih sayangnya kepada Budi, begitupun sebaliknya. Budi memberikan rasa kasih sayangnya kepada Rina. Otomatis di situ sudah terlihat bahwa adanya pertukaran sosial, adanya unsur kepentingan saling adanya sesuatu hal yang diharapkan atau ada kepuasan dari kedua orang tersebut. Lalu keduanya itu merasa senang, keduanya selalu merasa senang saat menjalin hubungan karena bisa memiliki perasaan yang sama, bisa memberikan kasih sayang yang sama. Rina memberikan kasih sayangnya kepada Budi, begitupun Budi selalu memberikan kasih sayangnya kepada Rina. Jadi dalam teori pertukaran sosial jelas sekali bahwa Rina dan Budi, atau dalam teori ini adanya pertukaran sosial, adanya saling pengharapan antara satu dengan yang lain, antara Rina dan Budi. Mungkin begitu penjelasannya mengenai dalam kehidupan sehari-hari ini yang lumrah banget. Nah, saya akan memberikan contoh lagi mengenai teori pertukaran sosial. Nah, contohnya misalnya saya adalah orang yang jago di bidang matematika. Kemudian teman saya bertanya kepada saya mengenai soal matematika. Kebetulan teman saya mungkin kurang jago di bidang matematika dan bertanya kepada saya karena saya paham mengenai matematika atau lebih jago misalnya di bidang matematika. Ketika saya membantunya memberikan penjelasan, mengajarkan dia, teman saya ini, tentang matematika, setelah itu teman saya memberikan uang kepada saya sebagai bentuk rasa terima kasih teman saya kepada saya karena saya telah membantu teman saya dalam menyelesaikan matematika. Nah, itu merupakan salah satu bentuk reward atau adanya pertukaran sosial karena saya sudah memberikan ilmu kepada teman saya dan teman saya memberikan imbalan atau feedbacknya kepada saya. Itu merupakan contoh yang mungkin sering sekali kita dengar atau contoh gampangnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori disonansi kognitif. Tahu nggak teori disonansi kognitif itu apa? Kalau nggak tahu, di sini saya ingin menjelasin nih sedikit. Teori disonansi kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia secara konsisten mencari dan berupaya untuk mengurangi disonansi. Disonansi itu bisa dibilang atau ketidaknyamanan dalam berbagai situasi yang baru, atau bisa dibilang secara singkatnya teori disonansi ini adalah ketidaknyamanan atau ketidakseimbangan perasaan yang berdasarkan situasi lingkungan yang mempengaruhi. Nah, dalam teori disonansi kognitif ini saya akan memberikan contoh yang mudahnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering banget kita temui. Misalnya saya ingin pergi ke pasar. Tujuan saya ke pasar, saya ingin membeli 2 potong ayam. Ketika saya sudah sampai di pasar, saya melihat ada tukang daging. Dan saya melirik tukang daging tersebut, membuat perasaan saya tidak seimbang. Saya ingin membeli ayam apa daging ya, jadi kayak perasaannya tidak seimbang. Itu merupakan salah satu disonansi kognitif, perasaan tidak seimbang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu yang kedua, contoh saya, misalnya saya mempunyai 3 teman. Yang satu bernama Reza, yang
satu bernama Randy dan yang satu bernama Rizwan. Nah, Rizwan memberitahukan kepada saya bahwa Reza orangnya buruk. Reza itu nggak baik berteman dengan saya. Reza itu memberi pengaruh yang tidak baik. Kemudian Randy memberitahukan juga kepada saya bahwa Reza itu anaknya nakal. Jadi saya nggak pantas teman sama dia karena saya orang baik. Tapi dalam diri saya mengenal Reza itu adalah sosok yang baik, sosok yang saya tuh nggak pernah nemuin seperti apa yang dikatakan teman-teman saya. Itulah disonansi kognitif atau perasaan tidak seimbang dari perkataan dua teman saya dan apa yang saya rasakan pribadi terhadap si Reza. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan hubungan, yaitu proses di mana orang saling mengenal dengan satu dengan yang lainnya sehingga mencapai kedekatan. Jadi itu inti dari teori penetrasi sosial, dari awalnya belum kenal terus menjadi kenal hingga mencapai kedekatan. Ini bisa saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seorang suami istri. Ya, seorang suami istri. Sebelum menjadi suami istri, awal mula kedekatannya ya hanya saling kenal dulu, hanya saling pertama kalinya itu mengenal, terus saling mengenal satu sama lain, terus lalu percaya satu sama lain, dan karena udah memiliki karakteristik yang sama akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan hingga sampai ke proses yang paling mendekat, yaitu proses ke jenjang yang lebih jauh, yaitu menjalin hubungan sebagai suami istri, menjalani pernikahan. Nah, itu merupakan proses-proses yang dimana si suami istri ini dulunya belum mengenal, terus menjadi dekat, terus sangat dekat dan menjadi pasang suami istri. Itu contohnya, contoh penetrasi sosial, proses kedekatan. Tidak hanya mengenai suami istri, contoh lagi, misalkan saya dan teman saya. Dulunya saya belum mengenal teman saya. Karena saya akhirnya mencoba untuk berkenalan dengan teman saya, lalu saya merasa bahwa saya cocok berteman sama dia, akhirnya mencapai proses kedekatan, saya makin dekat sama teman saya, dan kemudian teman saya menjadi sahabat saya, karena itu adanya proses yang dari awal saya mengenal, menjadi dekat, dan menjadi sahabat. Itu contoh dari teori penetrasi sosial. Itu merupakan tadi contoh dari teori penetrasi sosial. Tapi dalam teori penetrasi sosial erat sekali dilibatkan dalam teori self disclosure. Apa itu teori self disclosure? Teori self disclosure itu adalah teori yang menjelaskan tentang proses pengungkapan diri kita atau informasi pribadi kita kepada orang lain dan sebaliknya. Itu adalah self disclosure atau bisa dibilang keterbukaan diri kita terhadap orang lain. Kenapa saya bilang disangkut pautkan dengan penetrasi sosial? Karena tadi misalnya contohnya saya udah dekat dengan teman saya hingga menjadi sahabat, sehingga saya percaya banget dengan sahabat saya bahwa saya percaya jika saya bercerita apapun ke teman saya, ke sahabat saya, itu saya sudah percaya. Jadinya saya mencoba untuk mengungkapkan tentang diri saya kepada sahabat saya karena saya percaya yakin bahwa sahabat saya itu mampu menjaga apa yang saya bicarakan atau tidak menyebar ke orang lain gitu. Karena saya udah merasa percaya, akhirnya saya membuka diri saya kepada teman saya, bercerita tentang keterbukaan diri saya, intinya apapun itu merupakan salah satu contoh dari self disclosure, yang mana keterbukaan diri saya terhadap sahabat saya, karena saya udah merasa percaya dengan sahabat saya, akhirnya saya membuka diri saya dengan bercerita apapun itu yang menyangkut dengan diri saya. Mungkin seperti itu contoh dari self disclosure. Makanya ada hubungannya dengan penetrasi
sosial, karena dimana penetrasi sosial itu awal mula kedekatannya dari proses kenal sampai menjadi dekat. Lalu kalau dari self disclosure-nya tadi lanjutannya udah dekat terus jadi keterbukaan diri gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya keterbukaan diri saya terhadap sahabat saya, bisa jadi juga keterbukaan sahabat saya terhadap saya. Jadi adanya dari saya ke sahabat saya ke saya gitu. Jadi bisa kayak gitu, karena di sini dijelaskan juga mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain ataupun sebaliknya. Jadi tidak hanya saya yang mengungkapkan diri saya, tetapi juga bisa jadi dari lawan komunikan saya yang memberikan informasi pribadinya kepada saya. Itu contoh dari self disclosure dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Nah, demikian video vlog yang saya sampaikan tadi mengenai teori-teori komunikasi interpersonal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dalam penyampaian saya tadi.